Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya punya pertanyaan komentar. Tapi sebelumnya silahkan tambah subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini. HPHT aku 23 Januari. Siklus haid aku lancar 27 sampai 28 hari. Perhitungan kehamilan sudah 9 minggu. Tapi pas USG kemarin hanya kelihatan kantong dan hanya terlihat garis di dalam kantong itu. Saya down sekali. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi usia kehamilannya 9 minggu, tapi pas di USG baru kelihatan kantong dan hanya terlihat garis di dalam kantong itu. Saya down sekali. Jadi kalau usia kehamilan 9 minggu belum terlihat janin, itu bisa saja mengarah ke kehamilan kosong ya. Terus hanya ada garis di dalam kantong. Garisnya seperti apa ini tidak disebutkan ya. Apakah janin yang tidak berkembang seperti itu ya. Jadi sebelumnya apakah pernah USG atau belum ya? Kalau pernah USG sebelumnya bagaimana hasilnya? Apakah ada garis atau tidak? Kalau yang USG dulu belum ada garis, maka garis tersebut bisa saja merupakan janin, tetapi janin yang sudah tidak ada ya, maksudnya janin yang sudah meninggal ya, atau kematian mudikah seperti itu. Terus kemudian bagaimana jika hasil USG-nya seperti ini? Maka bisa dilakukan USG ulangan ya, bisa ditunggu 3 minggu lagi. Jika nanti pada 3 minggu itu masih belum ada janin dan juga detak jantungnya, ini seharusnya sudah ada ya, 9 minggu itu seharusnya sudah ada janin dan detak jantungnya. Ini hanya ada garis seperti ini, jadi tidak ada detak jantung, maka bisa mengarah ke hamil kosong ataupun terjadi kematian mudikah seperti itu. Jadi bisa ditunggu nanti usia kehamilan 12-an minggu. Jika tetap belum ada, maka bisa dipastikan itu merupakan hamil kosong ataupun terjadi kematian mudikah ya. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Tetapi sebelumnya silakan tombol subscribe bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya seperti ini ya, KB tetapi ada denyut jantung. Jadi ini punyaku hampir sama kayak gini. Jadi KB tetapi ada detak jantung. Di atas pusar denyutnya terasa banget dan kalau ditekan perutnya keras. Itu bagaimana? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi untuk yang di atas pusar denyutnya terasa banget, kalau ditekan perutnya keras. Itu bagaimana? Jadi kalau seperti ini denyutnya di atas itu bisa saja merupakan denyut jantung, denyut nadi, ataupun ini ya, denyut dari pembuluh darah besar ya, pembuluh darah besar aorta ibu ya. Jadi di atas pusar itu ada aorta, jadi denyutnya bisa kalau ditekan itu bisa terasa sekali ya. Tetapi untuk lebih jelasnya, ibu bisa melakukan pemeriksaan tespek ya. Jika ragu di tespek hasilnya bagaimana, negatif atau positif. Kalau positif bisa saja terjadi kehamilan. Terus kemudian kalau negatif juga bisa dilakukan pemeriksaan USG, apakah yang ibu rasakan itu benar atau tidak. Jika yang dirasakan itu tidak ada janin, terus kemudian tespeknya negatif, maka yang ibu rasakan itu adalah denyut dari pembuluh darah besar ya, pembuluh darah besar aorta ibu ya, bukan merupakan denyut janin tanda hamil. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini, semoga bermanfaat.
Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Tetapi sebelumnya, silakan tambah subscribe di bawah ini bagi yang bertanya dan juga yang belum, agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Maaf Bu, mau tanya, kalau perdarahan setelah keguguran sudah sebulan, tapi masih berhenti-berhenti, bahaya tidak ya Bu? Jadi ini perdarahan setelah keguguran sudah sebulan tapi masih berhenti-berhenti, maksudnya belum berhenti ya. Perdarahan setelah keguguran terus belum berhenti, bahaya atau tidak? Tentu saja bahaya ya. Kalau perdarahannya terus-terusan terus banyak tidak berhenti-berhenti, tentu saja bahaya ya. Jadi ini perlu dilakukan pemeriksaan ya, apakah terjadi keguguran incomplete, jadi keguguran yang tidak komplit, masih terdapat jaringan ataupun selaput di dalam. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan ya. Jika nanti misalkan masih ada selaput ataupun jaringan seperti itu, jadi juga perlu dilakukan pemeriksaan USG ya. Nanti kalau misalkan belum bersih, itu perlu dilakukan tindakan kuretase seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, hamil 11 minggu berdarah seperti mens, tapi tidak ada gumpalan darah. Di USG kata dokter sudah bersih, nggak ada kantong dan janin. Gimana? Dan dokter kemarin pas 7 minggu di USG udah ada kantong. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini hamilnya 11 minggu. Kemarin terjadi perdarahan seperti men, tidak ada gumpalan darah. Di USG sudah bersih, nggak ada kantong dan janin. Gimana? Dan kemarin sudah ada kantong. Pas usia 7 minggu di USG sudah ada kantong ya, tapi janinnya belum ada ya ini. Jadi ini perlu dilakukan pemeriksaan ulangan ya. Jadi perlu dilakukan ulangan USG 1 atau 2 minggu lagi untuk melihat apakah masih ada kantong dan juga masih ada janin. Memang seharusnya usia 7 minggu ataupun 11 minggu itu harus sudah ada janin ya. Normalnya sudah ada janin ya. Jadi ini terjadi perdarahan seperti men seperti itu, bisa saja pada saat USG itu terhalang. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan ulangan USG ya, 2 minggu lagi bisa USG, karena ini ditakutkan terjadi terhalang oleh darah-darah ya, karena kasusnya terjadi perdarahan seperti men. Jadi perlu diulangi USG-nya, pemeriksaan USG-nya perlu diulangi. Jadi nanti setelah diulangi baru bisa melihat kesimpulannya bagaimana, apakah masih ada kantong dan juga janin seperti itu ya. Kalau masih ada kantong dan janin, maka insya Allah ini ya, kalau misalkan sudah ada detak jantungnya itu, maka bisa saja dipertahankan seperti itu ya. Tetapi kalau belum terlihat kantong ataupun janin, maka bisa mengarah ke hamilnya itu kosong ya. Kalau hamilnya kosong bisa saja terjadi flag-flag seperti itu dan keguguran seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban dari saya untuk pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Terus kemudian pertanyaan berikutnya. Tetapi sebelumnya silakan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Jadi